Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Cup 2023. Dan sekarang kita gantian untuk melihat permainan perebutan tempat ketiga kawan antara Fabiano Caruana versus Nijat Abbasov. Caruana disingkirkan oleh Praggnanandhaa di semifinal, sedangkan Nijat Abbasov disingkirkan oleh Magnus Carlsen. Perebutan tempat ketiga ini juga untuk memperebutkan satu tiket ke kandidat turnamen kawan. Dan game pertama ini, kemarin malam kawan, Nijat Abbasov pegang putih duluan, mengawali dengan pion D4. Fabi kuda F6, ada kuda F3 kawan, apakah dengan London System nanti? Diladeni juga dengan pion D5, dan tidak melanjutkan London System, tapi Queen's Gambit kawan dengan pion C4. Gambit ditolak dengan pion E6, ada pion G3 berubah ke permainan Katalan. Gajah E7 jalur utama kawan, jadi saya tak perlu menunjukkan alternatif yang lain. Kita lihat saja apa ide utama di permainan Fabi ini menghadapi permainan Katalan kawan. Gajah G2, rokade, dan rokade juga akhirnya membuka Katalan kawan dengan pion D pukul pion C4. Seperti biasa menteri keluar ke petak C2. Jalur utama kawan sampai langkah ke-7 ini pion A6 dan diikuti dengan pion A4. Gajah D7 masih pilihan utama kawan, atau kuda ke D7 terlebih dahulu, atau pion C5 di sini kawan. Gajah D7 jalur utama reposisi nanti untuk mendapatkan diagonal terang panjang, barulah kuda bergerak ke petak D7 nanti. Menteri ambil pion C4, gajah C6 di sini, dan di sini gajah G5 pilihan utama, ataupun mungkin ke petak F4 saja. Gajah G5 pilihan utama kawan, kemudian kuda B berkembang ke D7. Di sini kuda C3 dan dilanjut dengan pion H6 untuk menantang gajah gelap untuk bertukar dengan kuda F6. Dipertahankan mundur ke petak F4 dan ditantang dengan gajah D6 oleh Fabiano Caruana. Tantangan ditolak, dan di sini kalau engine yang bermain dia suka menggeser benteng F ini kawan, keluar ke petak C1 ataupun bergeser ke lajur D kawan. Memilih menteri mundur ke petak D3. Dan di sini Fabi punya kesempatan untuk merusak struktur pion sayap kanan kawan, sayap raja dengan pertukaran gajah gelap, gajah pukul, gajah F4. Pilihan terkuat, pilihan terbaik dari komputer juga merekomendasikan hitam sikat gajah F4. Diambil balik menggunakan pion G, jelas kawan. Memang kompensasi yang didapat putih, lajur G sudah terbuka kawan, bisa dimanfaatkan oleh bentengnya ke lajur G walaupun mengorbankan struktur pion di lajur F. Pion A5 lanjut Fabi. Benteng E8, kuda bergerak ke D5, beberapa pilihan terkuat kawan, tapi memilih mencoba menghentikan laju-laju pion di sisi menteri dengan pion A5 dan raja bergeser ke H1. Sudah sangat jelas kawan, ide sederhana dari putih adalah manfaatkan lajur G untuk ditumpuk nanti di petak G3 ataupun di mana terserah kawan, bertumpuk di lajur G, serang lajur G. Dan di sini kawan, menteri ke E7 koneksikan dua benteng sesegera mungkin kawan, atau masih dengan kuda ke pusat tadi menantang pertukaran, coba pressure pion F4. Tapi di sini Fabi menyerahkan gajah terangnya kawan. Sikat kuda F3 diambil balik oleh gajah. Diambil menggunakan gajah ini, jelas dia mempunyai tempo lebih cepat untuk membuka lajur G kawan. Dia punya alasan untuk membuka lajur G. Pion C6. Blokade diagonal terang dari gajah terang. Dan di sini ada benteng G1, sudah sangat jelas kawan. Raja bergeser ke H8, berikan tempat bagi bentengnya juga. Di sini mulai kontrol petak pusat dengan pion E4 kawan, dengan 3 pion sangat solid untuk usir kuda nanti agar kuda ini mundur entah kemana nanti kawan dan mendapatkan ruang di area-area gelap ini. Menteri naik ke petak E7, koneksikan dua benteng, merupakan langkah yang sedikit terlambat kawan. Ada langkah lainnya seperti kuda ini mundur ke G8 ataupun juga ke petak E8 kawan, dengan ide manuver-manuver nanti membantu pertahanan di lajur G kawan, atau juga manuver-manuver ke depan jika ada pion E ini didorong maju ke petak E4. Menteri E7 pilihan Fabi. Dan jelas di sini punya tempo, segera angkat benteng G3 diikuti benteng satunya kawan, benteng AD8, coba tekan pion pusat, benteng AG1 sudah sangat jelas. Benteng G8 pertahankan pion di sini. Kalau seumpama pion ini hanya didorong saja maju ke petak G6 kawan, putih di sini punya pilihan yang mungkin bertahan, membuat langkah menunggu dengan pion B3 ataupun gajah ini ditarik mundur terlebih dahulu, atau benteng digeser serang pion yang di sini kawan. Memilih dengan benteng G8. Pion E5 usir kuda. Kuda memilih mundur ke H7.
Dan di sini kawan, menteri bergeser ke E3. Ada opsi juga kuda segera menempati outpost ini kawan, sampai bisa lompat ke petak D6 nanti bisa jadi pilihan bagi kuda. Ataupun juga ada opsi nanti menjaga petak G5. Jika pion ini didorong, ada kemungkinan kuda juga siap lompat ke petak G5 ini kawan. Memilih menteri bergeser ke E3. Kuda B6. Pion F5 juga mempunyai kesempatan untuk segera didorong kawan. Kalau dipukul menggunakan end pasen, nah kuda ini bisa aktif kembali untuk menjaga petak terang kawan. Kalau tidak dipukul menggunakan end pasen kawan, maka diagonal terang ini akan tertutup, tidak bisa dimanfaatkan oleh gajah juga. Sudah saatnya pion F5 kawan. Tapi bermain dengan kuda B6, siap lompat-lompat ke pusat kawan. Apakah nanti ancam menteri di sini? Dan di sini gajah E4, coba eliminasi kuda agar tidak ada lagi yang mengganggu nanti di petak G5. Kalau kuda tidak dieliminasi, dia tidak mempunyai kesempatan untuk dorong pion F-nya kawan. Kuda pasti akan lompat ke petak G5. Dan di sini masih punya kesempatan dengan pion F5 kawan. Dipukul menggunakan end pasen, diambil balik oleh kuda. Kalau tidak dipukul menggunakan end pasen, seperti tadi, tidak ada petak-petak terang terbuka. Tapi memilih menteri keluar kawan ke petak B4, coba serang pion di sini bersama benteng ataupun incar pion yang di sini. Di sini gajah diluncurkan sikat kuda H7, lanjut Abasov. Diambil balik oleh raja dan kuda diaktifkan kawan. Coba lihat ada ancaman di sini, ancaman juga di sini kawan. Lajurah bisa terbuka. Menteri E7, pion F5 dan Caruana menyerah di langkah ke-26. Sangat cepat permainan klasik kawan. Seorang Caruana harus menyerah di langkah ke-26. Apa ide memainkan pion F5 ini, mengorbankan pion ini kawan? Dia membuka pintu bagi menteri untuk sikat pion yang ada di petak H6 ini. Kalau disikat kawan pion ini menggunakan pion, kuda siap meluncur skak kawan. Kalau diambil, menteri dikorbankan. Dan skakmat berikutnya sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Kalau seumpama kuda ini tidak diambil, raja mundur, maka menteri akan tetap dikorbankan. Sikat, sikat, ambil balik, sikat. Pola skakmat apa ini kawan? Kalau menurut Stockfish kawan, setelah pion F5 ini dimainkan oleh putih, kalau ingin permainan agak panjang dengan kuda ke D5, ancam menteri. Dan di sini putih bisa mengorbankan benteng sementara kawan. Diambil balik, kalau tidak diambil balik, pion ini jatuh skakmat. Jadi diambil langsung oleh hitam, meluncur lagi benteng ini kawan. Sama kalau tidak diambil skakmat, diambil berikutnya pion F6. Kalau raja mundur kawan, menteri bisa ambil pion ini, tapi yang terkuat ambil menteri saja kawan. Temponya nanti mendapatkan benteng. Kalau hitam ambil menteri di petak E3. Kalau seumpama di sini tadi kuda langsung ambil, pion juga ambil kuda, temponya juga skak garpu menteri kawan, terpaksa nanti akan bermain dengan benteng melawan menteri, putih tetap menang kawan. Itulah ide-idenya. Setelah pion F5 dimainkan Nijat Abasov ini, Caruana menyerah di langkah ke-26. Cukup menyedihkan bagi Caruana kawan. Dia gagal melaju ke final dan di perebutan tempat ketiga game pertama ini dia kalah sangat cepat di langkah ke-26. Oke, itulah kawan permainan antara Nijat Abasov versus Fabiano Caruana. Seumpama kawan Nijat Abasov ini bisa mendapatkan tiket ke kandidat turnamen, dia bisa mencetak sejarah kawan, di mana seorang pemain dengan unggulan ke-69 kalau tidak salah kawan bisa mendapatkan tiket kandidat turnamen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan bisa jadi bahan referensi permainan Katalan terbuka kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.